Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik mendasar namun sangat vital dalam dunia jaringan komputer, yaitu Virtual Local Area Network atau yang biasa kita kenal dengan VLAN. Di era infrastruktur jaringan modern saat ini, efisiensi, keamanan, fleksibilitas jaringan adalah prioritas utama. Melalui presentasi ini, kita akan membahas apa itu VLAN, fungsi utamanya, bagaimana kinerjanya di tingkat protokol dan Ethernet. Terutamanya ada di bagian Ethernet frame, hingga contoh penerapan nyata serta konfigurasi pada suite OS, dan mari kita mulai. Apa guna VLAN? Pertama-tama, mari kita bedah kegunaan VLAN ini itu untuk apa. Secara umum, VLAN memiliki dua fungsi utama secara krusial. Yang pertama, pengelompokan network secara logis, yaitu eh, penjelasannya adalah VLAN ini memungkinkan kita untuk membagi satu switch fisik atau beberapa switch menjadi beberapa segmen jaringan terpisah secara logika. Tanpa VLAN, jika kita ingin memisahkan jaringan divisi keuangan dan HRD, kita harus membeli dua fisik switch yang berbeda. Tapi dengan VLAN, keduanya bisa masih bisa berada dalam satu switch fisik yang sama tanpa saling mengganggu. Yang kedua adalah memuatkan beberapa link layer 2 pada satu link layer 1. Artinya, kita dapat melewatkan lalu lintas data dari berbagai VLAN di layer 2 melalui satu kabel fisik saja di layer 1. Konsep ini nantinya kita akan kenal dengan sebutan trunking. Agar berbagai perangkat jaringan dari vendor yang berbeda seperti Cisco, Mikrotik, Juniper, maupun suite OS lainnya dapat saling berkomunikasi menggunakan VLAN, dibutuhkan sebuah standar internasional. Standar protokol yang digunakan secara global adalah IEEE 802.1Q atau yang sering disingkat dan dibilang sebagai .1Q. Protokol IEEE 802.1Q ini bertugas mengisipkan informasi di identitas VLAN, yaitu di dalamnya ada VLAN ID dan VLAN tag, ke dalam paket data saat lalu lintas melewati jalur antar switch, atau kita biasa sebut tadi adalah trunk link. Lalu bagaimana switch membedakan paket data milik VLAN A dan VLAN B? Mari kita lihat struktur Ethernet frame pada slide ini. Pada frame normal atau non-VLAN, struktur utamanya terdiri dari preamble, destination MAC address, source MAC address, Ethernet type atau size, payload data, dan CRC VCS untuk pengecekan error. Namun, pada VLAN paket, VLAN tag frame, protokol IEEE 802.1Q ini menyelipkan bidang tambahan sebesar 4 bit tepat di antara source MAC dan Ethernet type. Kita lihat di sini, di antara Ethernet type dan payloadnya. Di dalam bidang 4 bit ini, tersebut terdapat informasi penting bernama VLAN ID. Nilainya dari 1 hingga 4094. Dengan adanya tag VLAN ini, switch penerima akan langsung tahu, oh, paket ini memiliki VLAN 10 dan paket ini milik VLAN 20. Sehingga paket tidak akan bocor ke VLAN lain. Analogi VLAN untuk memudahkan pemahaman kita. Jika penjelasan teknis tadi terasa rumit, mari kita bayangkan dengan analogi kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah gedung perkantoran atau apartemen sebagai satu switch fisik. Tanpa VLAN, semua ruangan di dalam ruangan gedung itu tidak memiliki pintu terkunci.
Siapa saja dari lantai mana saja bisa masuk ke kamar mana saja tanpa batasan, seperti broadcast domain tunggal. Dengan adanya VLAN, kita memberikan kunci khusus dan stiker warna berbeda untuk setiap kamar. Penghuni kamar merah hanya bisa membuka dan masuk ke ruangan berstiker warna merah. Begitu pula penghuni kamar hijau. Walaupun berada di dalam gedung yang sama, mereka memiliki privasi dan keamanan masing-masing. Dan kalau kita lihat, kabel trunking seperti lift utama gedung yang bisa dinaiki oleh semua penghuni, baik berwarna merah maupun berwarna hijau. Tetapi uh, mereka hanya bisa masuk ke kamar sesuai dengan kunci tag-nya masing-masing. Dan penting untuk diingat bahwa fitur VLAN ini membutuhkan switch manageable. Berbeda dengan unmanaged switch, bisa yang sifatnya plug and play, tanpa bisa diatur. Switch manageable ini memiliki sistem operasi OS dan antarmuka manajemen yang memungkinkan administrator jaringan untuk yang pertama, menentukan port akses, port yang terhubung ke PC klien. Yang kedua, menentukan port trunk, port yang menghubungkan antar switch atau switch ke router. Yang ketiga adalah mengatur akses control list atau ACL dan keamanan jaringan. Sekarang mari kita lihat skenario di dunia nyata. Bagaimana jika komputer dalam satu divisi tersebar di lantai atau gedung yang berbeda? Misalnya staf keuangan ada di lantai 1 dan di lantai 3. Tanpa VLAN, kita harus menarik banyak kabel langsung antar lantai untuk menghubungkan mereka. Nah, dengan adanya VLAN, konsep trunk ini kita hanya perlu menarik satu kabel fisik untuk menghubungkan switch di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kabel ini bertindak sebagai pipa utama yang membawa lalu lintas VLAN keuangan, VLAN HRD, dan VLAN IT secara bersamaan dan tanpa saling tercampur berkat penanda tag 802 WNQ tadi. Jadi kalau kita lihat, misalnya di sini ada 2 buah lantai, di mana di lantai 1 terdapat VLAN yang berwarna merah, ada VLAN yang berwarna hijau, dan ada VLAN berwarna orange. Tanpa harus kita menarik satu-satu kabel warna merah, hijau, dan orange, kita bisa menarik hanya satu kabel yang membawa paket VLAN warna merah, paket VLAN berwarna hijau, dan paket VLAN berwarna orange. Nah, satu kabel ini yang membawa berbagai macam paket VLAN itu disebut dengan trunk port. Sedangkan port-port yang langsung menuju ke endpoint seperti PC atau HP itu biasanya disebut dengan access port. Tentunya akses port ini sudah harus kita konfigurasi di switch manageable tadi. Ada 4 macam perbedaan setting di dalam router board atau di switch mikrotik dan di router board mikrotik. Pertama, untuk menggunakan router board, bisa setting konfigurasi router board tanpa menggunakan switch chip. Yang kedua, router board dengan menggunakan switch chip. Dan yang nomor ketiga adalah men-setting cloud router switch menggunakan CRS dan cloud smart switch. Fitur router board untuk layer 2 adalah yang pertama switch chipset menggunakan hardware. Yang kedua adalah bridge tanpa switch chipset menggunakan software. Contohnya seperti ini, contoh kasus VLAN. Di sini kedua perangkat ini menggunakan router board.
Yang pertama, bertugas sebagai router utama, sebagai pengatur dan membuat VLAN 100 dan VLAN 200. Lalu di Ethernet 2, di sini dihubungkan kabel, satu kabel ke router distribusi. Nanti di port nomor 1 ini di router distribusi yang menuju ke port nomor 2 di router utama ini disebut sebagai trunk port. Sedangkan di router distribusi, port nomor 2 dan nomor 3 ini disebut sebagai akses port. Harapannya nanti VLAN 100 dan VLAN 200 itu bisa mendapatkan akses internet dari router utama. Jadi walaupun terhubung di dalam satu router distribusi, port akses 2 dan 3 ini bisa memiliki dua network yang berbeda. Selain itu, di dalam router utama juga yang di port 2-nya ini menghubungkan sebagai link trunk, di router distribusi juga tidak hanya Ethernet fisik saja, tapi juga bisa untuk pengaplikasiannya pada interface wireless LAN. Misalnya di sini di router distribusi terdapat wireless LAN 1 dan wireless LAN 3. Di mana wireless LAN ini menjadi interface akses atau interface akses untuk VLAN 100 dan interface akses untuk VLAN 200. Dan interface-interface yang nanti akan dijadikan VLAN ini harus dijadikan modenya dalam mode bridge. Dan kalau kita lihat di sini konfigurasi VLAN di SweetOS, ada beberapa perangkat mikrotik dengan SweetOS, yaitu ada CSS series RB260GS, ada RB260GSP, berarti di sini menggunakan port PoE, ada CSS 32624G2S plus RM. Di sini menggunakan SweetOS, lalu ada juga yang menggunakan CRS seri 3 XS series, ada CRS 328 24P 4 SRM, artinya 24 port, 4 port SSP, dan selanjutnya ada CRS 3091G, itu portnya sudah 1 gigabit, 8 SSP, plus jadi 10 gigabit ininya kecepatannya. Sorry, 40 gigabit ya. Lalu ada contoh kasus VLAN di SweetOS. Di sini ada di router utama. Kalau tadi router distribusinya adalah bentuknya router. Kalau di sini, kalau kita lihat sebagai distribusinya menggunakan switch CRS mikrotik. Di mana seperti biasa di sini port 2-nya adalah link trunknya membawa paket VLAN 20 dan paket VLAN 10. Di port nomor 2 dan 3-nya di sini adalah menjadi port akses. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.